memberkati kami hari ini dalam ibadah raya ini. Kami yang melayani, kami yang ikut dalam ibadah ini semua, Tuhan Engkau memberkati. Roh Kudus, Engkau ada di tengah-tengah kami masing-masing Bapa, di tempat kami masing-masing, baik dimanapun kami berada. Kuasa-Mu tidak terlepas dari jangkauan waktu ya Roh Kudus. Sekali lagi Roh Kudus ada di tengah-tengah kami mengurapi di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah yang dari awal pertengahan sampai akhir dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Haleluya, sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap bertemu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Dari awal kita nggak punya dikatakan, ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Katakan, semua anugerah-Mu tercurah
kasih Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami. Kami mau terus bersuka cita di dalam Engkau Bapa. Karena itu satu-satunya kekuatan kami hari-hari ini. Dalam sukacita ada kesembuhan, dalam sukacita ada keselamatan, ada keselamatan yang luar biasa daripadamu Bapa. Terima kasih buat setiap kami Tuhan. Biarlah terus Engkau memberkati setiap umat-Mu yang hadir. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dan kami siap bersyukur, yang siap bersukacita sama-sama katakan amin. Katakan amin, tepuk tangan buat Raja kita. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau ada di tengah-tengah kita, saudara kita kiri kanan muka belakang, katakan tos. Tos saudaraku. Katakan Tuhan Yesus baik buat kamu dan saya. Terima kasih. Haleluya. Semua boleh bertepuk tangan. Haleluya. Terima sukacita surga hari ini saudara.
Katakan yes. Tuhan Yesus baik. Boleh tepuk tangan buat Raja kita. Biar kita terus terima sukacita Tuhan. Haleluya. Katakan terima sukacita. Terima sukacita suka. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kuasanya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya angkat badai. Semua boleh lambaikan tangannya. Sudah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya di tengah badai yang bergelora. Saudara sendiri ya, katakan haleluya, haleluya, lebih keras saudara. Buat saudara dan saya, Tuhan Yesus baik buat kita semua. Katakan yes, haleluya. Puji Tuhan, kita akan siapkan hati kita mendengarkan isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kiranya dalam pujian kami, Engkau menyembuhkan kami Bapa yang sakit, Engkau menyegarkan jiwa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memberikan kekuatan buat setiap kami yang hadir hari ini. Terima kasih Yesus. Engkau juru selamatku, Tuhan kau
setia padaku, yang ku pegang hanya janjimu. Ku percayakan hidupku, sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan hidupku. Walau lewati langkah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. Di awal angkat puji Juru selamatku, Tuhan, Kau setia padaku, yang ku pegang hanya janjimu. Ku percayakan hidup. Sembah Tuhan, katakan dengan segenap hatimu, ku sembah, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang
sahabatku, Kau yang silakan nambahnya Pak Lukas Weni. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya Engkau kekuatan Tuhan. Hanya Engkau gunung batu keselamatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mengucap syukur pagi hari ini buat segala kebaikan-Mu Tuhan, penyertaan dan perlindungan-Mu. Terima kasih, terima kasih. Dan saat ini kami siap untuk menerima firman-Mu, isi hati-Mu bagi kami. Engkau urapi kami semua Tuhan. Anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang mendengarkan firman-Mu dan hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Urapi kami, basuh kami dengan darah. Terima kasih Bapa. Terpuji-puji nama-Mu. Di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan keluarga GBI Antioquia. Wah, saya senang sekali setiap kali berjumpa dengan saudara semua, karena adalah suatu kasih karunia untuk kita beribadah bersama-sama. Itu adalah kasih karunia, kesempatan yang Tuhan berikan untuk menyembah, itu kesempatan. Tadi semua lagu-lagu pujian yang kita naikkan, itu sebenarnya isi hati Tuhan yang Tuhan mau kita bawa di dalam pujian dan penyembahan Tuhan, penyembahan. Saudara, hari ini temanya seperti yang diberikan oleh Bapak Gembala, yaitu benci dengan benar. Waktu saya pertama dengar tema ini, saya sendiri bingung. Benci, apakah kita anak-anak Tuhan boleh benci ya? Wah, ternyata saya renung-renungkan, memang ada harus yang kita benci. Tapi sebelum kita bingung, kita baca dulu firman Tuhan. Firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Amsal pasal yang ke-6. Saudara, kenapa kita benci? Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus benci apa yang Bapa kita benci. Tuhan Yesus adalah Bapa kita, Allah adalah Bapa kita, dan Allah itu membenci dosa. Dia membenci kejahatan. Dan kita sebagai anak-anaknya pun harus sama, kita harus benci dengan kejahatan. Nah, mari kita baca firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang ke-6. Tapi sebelum kita baca, saya mau minta Bapak, Ibu, saudara-saudara semua coba pakai icon di dalam Zoom Anda, bisa kasih tanda tepuk tangan. Coba saya mau lihat. Ini icon ya, tanda begini, ya, tepuk tangan yang seperti ini. Di Zoom Anda ada nggak? Saya mau lihat ada beberapa, coba. Sudah ada yang bisa? Kasih tepuk tangan, atau kasih jempol, atau kasih
hati. Nah, kalau lucu, ada sesuatu yang kedengarannya lucu, nah ketawa seperti ini. Ada yang bisa? Om Mansur bisa? Om Mansur ini coba yang tepuk tangan atau ini. Wah, belum ada nih. Siapa lagi? Christian bisa? Christian ada tanda tepuk tangan begini? Pak Pendeta ada? Pastor? Keluarga Thomas mungkin? Wah, tidak ada. Tidak apa-apa. Oke, mari kita lihat firman Tuhan, kita baca firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang ke-6. Kita mau lihat apa yang Tuhan benci. Ya. Apa yang Tuhan benci. Saya akan bacakan Amsal yang ke-6, pasal 12 sampai dengan 19. Firman Tuhan bilang begini. Wow, ini sudah semua nih. Wah, luar biasa. Waduh, saya bangun semua udah penuh ditanda di laptop saya. Waduh, luar biasa. Wah, terima kasih, terima kasih. Saudara, mari kita mau aminkan firman Tuhan. Kita kasih tanda, kita kasih rame tanda kita sebagai tanda kita aminkan setiap perkataan firman Tuhan. Ya, saudara bisa kasih tanda tepuk tangan, saudara bisa kasih tanda jempol, saudara bisa kasih tanda hati yang merah, ya, sebagai tanda bahwa saudara diberkati, saudara mau katakan amin kepada firman Tuhan. Ya, Amsal 6 ayat 12 sampai 19 firman Tuhan berkata begini. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong, yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki dan menunjuk-nunjuk dengan jari, yang hatinya mengandung tipu muslihat. Bapak Ibu bisa dengar suara saya? Suara saya bisa kedengaran? Suara saya kedengaran? Oh ya, Tuhan. Ya, ayat yang ke-14, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan, dan yang menimbulkan pertengkaran. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba. Sesaat saja ia ditemukan tanpa dapat dipulihkan. Ayat yang ke-16. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Katakan semuanya yang dibenci Tuhan. Ya. Yang dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Ayat 17, mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Nah, itulah hal-hal yang dibenci oleh Tuhan. Kenapa Tuhan benci dengan hal itu? Itu sangat menarik. Itu pertanyaan yang sangat menarik. Kenapa kok Tuhan benci dengan hal-hal seperti ini? Ya. Kita lihat sini ada beberapa kejahatan yang Tuhan tidak suka. Yang pertama Tuhan bilang mulut serong. Ya. Mulut ngomongnya suka nggak jelas, nggak ada tujuannya. Ngomongnya sia-sia. Ya. Ngomong yang tidak benar. Yang kedua, mengedipkan matanya. Mengedipkan matanya artinya begini, orang yang sombong, yang menunjukkan wajah congkak dan sombong. Itu artinya, saudara kita, Tuhan itu membenci orang yang sombong, orang yang congkak. Kenapa? Karena orang yang sombong itu menganggap dirinya lebih hebat, dirinya lebih pandai, dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Dia menganggap orang lain lebih rendah daripada dia. Nah, Tuhan tidak suka seperti ini. Karena di mata Tuhan semua orang itu sama, karena Dia ciptakan sama. Tuhan punya tujuan yang ajaib buat semua anak-anak Tuhan, apalagi anak-anak Tuhan. Makanya Tuhan tidak suka kalau kita tampil dengan sombong, congkak, merasa kita lebih hebat, kita lebih top, dan orang lain tidak hebat, orang lain lebih rendah daripada kita. Itu Tuhan tidak suka. Kemudian
yang bermain kaki, maaf, yang bermain kaki. Bermain kaki ini bisa ada dua arti. Yang pertama, kakinya berjalan, kakinya kan tujuannya untuk berjalan. Tapi dia berjalan bukan kepada tujuan yang benar. Dia pakai kaki untuk berjalan melangkah kepada tujuan yang tidak benar. Saudara, tadi pujian kita mengatakan berlari kepada tujuan. Berlari sampai tujuan. Kita harus pakai kaki ini untuk berlari kepada tujuan. Tujuan hidup kita adalah memuliakan nama Tuhan. Ya. Makanya Tuhan tidak suka kalau kita pakai kaki untuk melangkah ke tempat-tempat yang Tuhan tidak suka. Ya. Kejahatan-kejahatan, pergi ke suatu tujuan untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang berikut, kaki itu kita pakai bisa untuk nendang-nendang orang, ya, mengkasari orang dengan kaki, nggak boleh. Yang berikut, firman Tuhan bilang yang menunjuk-nunjuk dengan jari. Jari ini kita pakai terus nunjuk-nunjuk orang, menyalahkan orang, ya, menghina orang, ya. Ini jari. Orang nunjuk-nunjuk itu orangnya mempersalahkan orang lain. Kamu nih, nggak boleh mempersalahkan orang lain. Ya. Nah, kita harus pakai. Nah, kita bersyukur pagi hari ini kita menyembah Tuhan, kita bisa angkat tangan. Itu Tuhan mau. Ya, nanti kita akan lihat kenapa Tuhan benci dengan hal-hal seperti ini. Kemudian yang berikut, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan. Nah, ini harus menjadi perhatian kita baik-baik. Hati ini tempat kita merencanakan, kita merancangkan, kita mereka-rekakan, kita merancangkan dan merencanakan sesuatu. Semua yang kita kerjakan, ya, untuk kehidupan kita rencanakan di dalam hati dulu. Nah, Tuhan mau supaya ketika kita merencanakan hal-hal yang baik. Orang melakukan kejahatan juga pertama direncanakan dalam hati dulu. Nanti saya akan begini nih, saya akan balas ini orang. Nanti saya akan hajar ini orang. Nanti saya akan salangi ini orang supaya dia lebih hebat daripada saya. Nah, ini orang rancangkan di dalam hati. Nah, Tuhan mau supaya hati jangan digunakan untuk merancangkan kejahatan. Tuhan benci. Sekali lagi hal-hal yang saya ngomong ini hal-hal yang Tuhan benci. Nah, dengar baik-baik anak-anak Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan mulai pasang telinga dan pasang hati bahwa apa yang Tuhan benci, kita juga harus ambil untuk itu kita benci. Ya. Yang berikut, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merancangkan kejahatan dan menimbulkan pertengkaran. Ya. Kita jangan bikin masalah supaya orang bertengkar. Ya. Jangan cari gara-gara, jangan bikin masalah. Tapi kalau orang cari gara-gara dengan kita, ya tidak apa-apa, kita jangan balas. Kita bawa sama Tuhan saja, kita tenang, kita berdoa, kita minta hikmat daripada Tuhan. Yang berikut, firman Tuhan pada pasal yang ke-15 dia bilang begini, itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba. Sesaat saja ia diremukkan tanpa dapat waktu ngeri kali. Ini akibat dari makanya Tuhan benci. Tuhan bilang, jangan kamu lakukan itu. Aku benci karena akibatnya seperti ini. Ayat 15 firman Tuhan bilang begini, sebab itu ia ditimpa kebinasaan. Nah, Tuhan tidak mau kita ditimpa kebinasaan. Kemudian saat saja ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan. Wow, diremukkan, dihancurkan. Tuhan tidak mau kita diremukkan. Tuhan tidak mau kita dihancurkan. Tuhan mau kita hidup dalam kemuliaan Tuhan, dalam berkat-berkat dan anugerah Tuhan. Yang berikut, nah ini firman Tuhan dalam ayat yang ke-16 sampai 19, ini inti daripada pesan Tuhan tentang apa yang harus kita benci, karena ini Tuhan benci. Firman Tuhan bilang begini, 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Yang dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Tuhan benci dan Tuhan jijik. Ini harus kita perhatikan baik-baik. Ayat 17, mata sombong.
Ini ulang lagi dari awal, mata sombong, yang seperti ayat di atas. Dia ulang lagi, dia bilang, mata sombong, jangan sombong. Ya. Jangan menganggap orang lain lebih rendah daripada kita. Ya, kita lebih hebat, kita lebih utama. Ya. Tuhan tidak mau kita sombong. Nah, kita lihat apa yang bikin orang sombong. Kita mungkin pernah lihat atau bahkan kita sendiri pernah melakukan kesalahan itu. Waktu kita nggak ada apa-apa, waktu kita lagi di bawah, aduh, waktu kita lagi susah, sepertinya kita, aduh, kasihan orang lihat kita juga kasihan. Iya Bu, iya Pak, aduh kasihan banget. Waktu nggak ada apa-apa ya, waktu belum apa-apa, iya Bu, iya Pak, kelihatannya kasihan banget. Tapi tiba-tiba nanti sudah mulai naik, sudah ada harta, sudah ada kekayaan, apalagi jadi pengusaha sukses, mulai tampang aslinya keluar. Siapa lu? Nah, itu Tuhan tidak suka. Tuhan mau kita rendah hati seperti Tuhan Yesus. Tuhan mau kita lemah lembut seperti Tuhan Yesus. Apapun keadaannya. Mau kita lagi terpuruk, mau kita lagi diangkat Tuhan, diberkati luar biasa, jadi orang hebat, jadi orang kaya, tetap sama, tetap rendah hati, tetap lemah lembut, ya. Tidak main tunjuk-tunjuk. Nah, itu yang Tuhan mau. Kemudian selanjutnya firman Tuhan bilang begini, Tuhan tidak suka orang pendusta. Tuhan benci dusta. Karena dusta itu artinya mengatakan tidak benaran, hal-hal yang tidak benar. Tuhan mau lidah kita pakai untuk mengatakan hal-hal yang benar, kebenaran. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu sendiri adalah kebenaran. Oleh karena itu kita jaga lidah kita untuk kita perkatakan, kita ucapkan hal-hal yang benar. Dan terutama firman Tuhan. Nah, lidah kita ini ada untuk mengucapkan firman Tuhan, untuk memberitakan firman Tuhan, untuk memberitakan Injil, dan memuji dan menyembah Tuhan dengan lidah kita. Ya. Bukan untuk mengatakan saksi dusta. Kita memakai lidah kita untuk menyatakan kebaikan Tuhan, memproklamasikan kuasa Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Jangan kemudian yang berikut, firman Tuhan bilang begini, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Jadi tangan kita jangan kita pakai untuk melakukan kejahatan. Jangan kita memakai tangan kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain, yang membinasakan orang lain, ya, yang menyusahkan orang lain. Tapi tangan kita ini kita pakai untuk bekerja, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kita dengan sungguh-sungguh, melakukan tugas kita dengan sungguh-sungguh. Ya, tangan kita ini sangat berguna. Tuhan kasih dengan fungsinya untuk mengerjakan setiap hari. Ada saja yang harus dan bisa kita kerjakan. Ya, di dalam rumah kita, dalam keluarga kita. Kalau yang single, ya di tempat tinggal, bisa sesuatu yang baik. Ya. Di rumah itu ternyata ada banyak hal yang bisa kita kerjakan. Bersih-bersih rumah, nyuci-nyuci, masak. Nah, saya sekarang ini banyak masak. Suka masak. Tiba-tiba Tuhan kasih kesukaan baru, suka masak. Bahkan tadi pagi-pagi saya sudah masak, saudara. Karena ada yang pesan bubur Manado. Nah, istri saya juga masak. Nah, saya spesialisasinya bubur Manado. Padahal saya bukan orang Manado, istri orang Manado. Tapi karena tangan ini kita pakai untuk sesuatu yang baik, maka Tuhan akan buat tangan kita ini produktif. Ya, jangan tangan kita mengerjakan hal-hal yang merugikan orang lain. Wah, ini nanti kita lihat ada perkara-perkara yang luar biasa di balik firman Tuhan ini. Yang berikut firman Tuhan bilang begini. Hati, jadi ini yang Tuhan benci, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. Wah, hati kita ini sangat penting. Oh, ini hati kita tidak bisa dilihat manusia. Manusia itu suka melihat, dia akan kagum dengan orang karena tampak dari luar.
Wih, dia kelihatannya gagah, kelihatannya gantengnya minta ampun, kelihatannya cantik, menarik, bajunya keren, celananya keren, sepatunya keren, apalagi zaman-zaman milenial seperti ini, semuanya harus keren, ya. Apalagi ibu-ibu lagi, dari rambut sampai kaki warnanya harus sama, udah kayak ulat daun itu, hijau dari atas sampai bawah. Kalau bajunya hijau, roknya hijau, sepatunya hijau, tasnya pun harus hijau. Udah kayak ulat makan daun. Wah, saudara, semuanya harus keren. Dan manusia akan lihat, wow, dia keren ya, dia hebat ya. Saudara, Tuhan tidak lihat itu. Yang lebih berharga di mata Tuhan adalah hati kita. Makanya Tuhan bilang, jagalah hati, segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan, bukan dari pakaianmu. Kehidupanmu bukan terpancar dari pakaianmu. Memang dia bilang begini. Kalau bahasa Inggrisnya bilang begini, you are what you wear. Jadi kamu itu, nilai kamu itu dilihat dari apa yang kamu pakai. Apalagi kata orang lihat tas apa tuh, tas orang matanya sudah jeli, dia lihat tas ini, dia udah tahu ini tas murah atau mahal. Ibu-ibu dengar baik-baik. Orang di Jakarta itu sudah tahu ini tas murah atau mahal. Sepatu murah atau mahal. Bahkan banyak sekarang kalau pakai jasnya dibuka, agak buka sedikit biar ikat pinggangnya tuh kelihatan. Ikat pinggangnya tuh ada tulis apa di tengah. LVK, atau tulis huruf H. Jadi akhirnya banyak hamba Tuhan juga yang keikut-ikut. Tidak ada salahnya, tapi kalau dia nggak pakai itu rasanya banyak kurang jos gitu. Begitu ya Bapak Gembala ya. Jadi jasnya dibuka biar ikat pinggangnya kelihatan. Ada tulis H. H ini Habel ya. Tapi Hermes itu merek mahal banget. Saudara, Tuhan tidak lihat itu. Tuhan tidak peduli dengan itu. Tuhan peduli dengan hatimu. Kalau hatimu itu merancangkan kejahatan, merancangkan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan, bagi Tuhan itu nol besar. Tapi ketika hatimu itu dipenuhi dengan kasih, dipenuhi dengan firman Tuhan, dipenuhi dengan rancangan-rancangan kebaikan, maka itu baru jempol di mata Tuhan. Manusia melihat merek, tapi Tuhan melihat hati. Makanya Tuhan bilang begini, Tuhan benci dengan hati yang merancangkan kejahatan. Tuhan mau hati kita merancangkan kebaikan. Mulai hari ini, mulai dari rancang kebaikan. Ibu-ibu mulai rancang kebaikan. Aduh, besok Bapak mau makan apa ya? Malam Bapak mau makan apa ya? Saya mau masak sesuatu yang bikin Bapak senang makan. Ya. Ibu tidak mulai rancangkan baik kebaikan ya. Mulai mikir-mikir, aduh anak-anak mau makan apa ya? Yang bikin anak-anak kalau makan senang banget ya. Mungkin itu tempe goreng tepung atau ayam bakar. Itu ibu-ibu bisa merancangkan sesuatu yang bikin keluarga happy, keluarga senang. Bukan Bapak mau makan apa, terserahlah, Bapak bikin sendirilah. Ibu tolong bikin kopi, bikinlah sana sendiri. Waduh. Nah, tapi anak-anak saya lihat anak-anak Tuhan di sini sudah mengerti firman Tuhan, hatinya mulai merancangkan kebaikan, mengampuni, melakukan kebaikan. Apa ya yang bisa saya lakukan untuk tetangga saya, kiri, kanan, depan, belakang. Tidak harus yang mahal-mahal, tidak harus yang hebat-hebat, yang sederhana-sederhana. Yang kita bisa melakukan banyak hal yang dari apa yang kita punya, bukan dari apa yang kita punya. Kita tidak perlu lihat orang lain. Wih, dia hebat ya. Dia bisa bantu loh, kasih beras satu truk kepada ini, ya itu ya dia. Waduh, saya nggak bisa kayak dia. Ya memang nggak bisa. Kita masing-masing Tuhan kasih dengan berkat sendiri-sendiri, dengan kemampuan sendiri-sendiri. Mungkin hari ini engkau
Tapi engkau bilang, Tuhan, boleh nggak satu kali saya seperti itu? Oh, bisa. Tahun depan engkau bukan bayar bawa 2 truk, 1 truk, 10 truk pun Tuhan bisa. Yang penting sekarang engkau lakukan dulu apa yang ada padamu. Mungkin hari ini engkau hanya punya beras 2 kilo, masaklah setengah kilo, bagilah tetangga itu sebelah. Mulai sesuatu yang bisa dari kita bisa. Itu kita mulai merancangkan kebaikan. Jangan hati kita merancangkan, tetangga sebelah ini kurang ajar banget. Saya mesti balas, kasih pelajaran. Jangan. Hati kita juga kita bisa rancangkan, Tuhan, aku ingin melayani-Mu. Aku ingin lebih lagi melayani Tuhan. Mengambil bagian di dalam pelayanan dengan apa yang aku bisa. Apa yang aku bisa. Bisa tanya Bu Gembala, kalau datang bilang, Gembala, apa ya yang bisa aku bantu ya? Ibu Gembala, oh ya kita nanti bulan depan mau kasih makan orang. Ya Bu Gembala, aku nyumbang dong 4 apa 5 ini boleh aku buat. Oh, boleh sekali. Makanya Bapak Gembala dengan Ibu Gembala, jangan tunggu Bapak Gembala yang telepon, Ibu Gembala yang telepon. Tapi kita juga harus telepon Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Bapak Gembala, ini ada berkat, ini bagaimana ya? Oh ya, nanti kita bagi buat jemaat yang lagi membutuhkan. Nah, kita mulai merancangkan kebaikan. Nah, ini Tuhan senang. Ini yang Tuhan senang. Kita sekarang lagi belajar apa yang Tuhan benci. Sebaliknya, dengan kita mengetahui apa yang Tuhan benci, otomatis kita juga tahu, oh berarti ini Tuhan nggak suka, berarti Tuhan suka yang sebaliknya. Nah, itu kenapa kita harus belajar, karena kita dengan hubungan kita dengan Tuhan sebagai orang-orang Kristen itu beda dengan orang-orang lain. Hubungan kita dengan Tuhan itu adalah anak dengan Bapa. Anak dengan Bapa. Bukan Tuhan dan umatnya yang nggak jelas hubungannya seperti apa. Betul ya Bapak Gembala ya? Kita ini anak dengan Bapa. Makanya kita harus tahu apa yang Bapak kita benci. Nah yang berikut, firman Tuhan bilang begini. Yang kaki yang segera lari menuju kejahatan. Nah ini, tadi pujian kita sudah memuji Tuhan. Lagu-lagu tadi itu luar biasa. Saya sambil nyanyi menyembah Tuhan, tapi saya bilang, aduh Tuhan, ini benar-benar seperti jawaban Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Pakai kaki untuk berlari-lari menuju kepada tujuan dan panggilan surgawi kita masing-masing. Kita semua ini ada, bukan tidak ada tujuan. Ya, Ibu Christine bukan ada di dunia ini bukan yang tanpa tujuan. Aduh saya ya beginilah. Ya Ibu Christine di dunia ini tujuannya apa? Yang nggak tahu ya. Saya juga nggak tahu nih. Loh, kita ini semua punya tujuan yang luar biasa. Nah kaki kita ini pakai untuk berlari kepada tujuan. Dengan cara bagaimana? Kita datang ibadah, rajin beribadah, rajin mencari Tuhan. Baik di rumah kita mencari Tuhan selalu. Sesibuk-sibuk apapun kita harus ambil waktu mencari wajah Tuhan. Memuji dan menyembah Tuhan. Yang berikut. Seorang dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Wow, ini saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan. Ini hari-hari ini sedang marak. Ya. Saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan. Saudara, sekarang ini orang tidak boleh tidak boleh bertemu ya di tempat-tempat umum rame-rame begitu. Bahkan di kantor pun orang sudah banyak yang tidak kerja di kantor. Dari rumah, di sekolah enggak. Tapi justru orang pakai media sosial ini. Facebook, Instagram, YouTube untuk menyembur-nyemburkan kebohongan. Ini bahasa yang dipakai ini luar biasa. Artinya
saudara coba bayangkan orang nyembur-nyembur gimana sih? Coba saudara minum air mulut terus saudara sembuh. Itu namanya sembur. Artinya bohong di mana-mana. Istilah yang terkenal sekarang hoax, berita bohong. Ya, berita bohong. Tuhan tidak suka seperti ini. Mulut dipakai untuk menyebarkan berita bohong. Tuhan tidak suka. Saudara, berita bohong, ada istilah bilang begini, ada orang pernah tulis di statusnya bilang begini, saya ketawa, tapi saya juga pikir juga akhirnya. Dia tuh begini, hoax atau berita bohong, seperti yang firman Tuhan itu, berita bohong itu diciptakan oleh si pembenci. Berita bohong itu diciptakan oleh si pembenci, disebarkan oleh si bohong, dan dipercayai oleh si dungu. Nah, berita bohong itu diciptakan oleh si pembenci, disebarkan oleh si bego, dan dipercaya oleh si dungu. Wah, ini lengkap sudah. Ya, jadi kita jangan menciptakan berita bohong, jangan menyebarkan berita bohong, apalagi percaya berita bohong. Coba saudara di tempat masing-masing coba ngomong dengan suara saudara. Berita bohong itu diciptakan oleh si pembenci, disebarkan oleh si bego, dan dipercaya oleh si dungu. Nah, ini lengkap banget ini. Ya, kalau orang Batak bilang ini berita bohong itu diciptakan oleh si pembenci dan disebarkan oleh si apa, terus terakhir dipercaya oleh si bodas. Nah, ini. Jadi kita adalah orang-orang yang luar biasa. Kita tidak mau ciptakan berita-berita bohong. Mulut kita ini kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, seperti tadi. Saudara menikmati nggak penyembahan tadi? Kita pakai mulut kita. Kita pakai mulutku penuh dengan pujian. Panjang hari, nah itu. Kuberi penghormatan. Itu dia. Mulut kita harus penuh dengan pujian. Penyembahan, mazmur. Bukan mulut kita penuh dengan bohong, berita-berita bohong, akhirnya seperti kata firman Tuhan, nyembur-nyembur kebohongan. Dan Tuhan benci. Bahkan Tuhan bilang, jijik. Nah, kita sebagai anak Tuhan, kita harus jijik, benci dengan apa yang Tuhan benci dan Tuhan jijik. Nah, saudara perhatikan firman Tuhan dari ayat 12 sampai ayat yang ke-19 ini. Hampir semua bagian dari firman hal-hal yang Tuhan benci ini, itu dia memakai hampir semua bagian dari anggota tubuh. Ada mulut, ada tangan, ada kaki, ada hati, ada mata. Wah, saudara, kenapa saudara Tuhan benci? Karena semua ini Tuhan yang ciptakan. Tuhan ciptakan tubuh kita. Bahkan firman Tuhan bilang Tuhan ciptakan kita segambar, serupa dengan Dia. Dan Tuhan ciptakan kita untuk tujuan yang mulia. Saudara, kita baca di dalam firman Tuhan. Nah, kenapa Tuhan benci ini kita mau cari tahu. Kenapa Tuhan benci? Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20. Saudara catat saja firman Tuhan ini, 1 Korintus 6 ayat 19-20. Firman Tuhan bilang begini, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Nah, ini jawabannya. Makanya Tuhan benci dengan hal-hal yang kita baca tadi. Karena tubuh kita ini bukan milik kita sendiri. Tubuh kita ini adalah milik Allah. Yang Allah ciptakan, dan yang lebih dahsyat lagi, tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Tempat tinggal Roh Kudus. Saudara bayangkan, kalau misalnya tiba-tiba rumah saya, contoh, rumah saya atau rumahnya Brother Mansur,
tempat tinggalnya Brother Mansur. Terus Brother Mansur lagi pergi kantor, pulang rumah itu berantakan, penuh dengan sampah, ya, penuh ada sampah-sampah di dalam, plastik lah, kertas lah, ada di mana-mana, ada sisa-sisa potongan-potongan sayur lah, ikan lah, baunya nggak karuan. Pasti Brother Mansur marah dong. Ini kenapa rumah bisa kotor kayak begini? Tempatnya berantakan, sudah nggak beraturan, marah. Kenapa? Karena itu tempat kediamannya Brother Mansur. Rumah itu harus bersih dan rapi. Nah, demikian juga dengan Tuhan. Tuhan bilang tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Firman Tuhan bilang ini, dan bahwa kamu itu bukan milik kamu sendiri. Milik Tuhan, karena Dia yang ciptakan dengan ada tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Tapi kenapa kita mengotorinya dengan hal-hal yang kita baca tadi? Dusta, dengan mata sombong, dengan hati yang merencanakan kejahatan, ya, dengan mulut yang memberitakan berita-berita bohong, tangan yang melakukan kejahatan, kaki yang berlari-lari kepada hal-hal yang jahat. Nah, itulah sebabnya Tuhan benci. Karena tubuh kita, yang kita lakukan itu dengan anggota tubuh kita semua. Ya, dengan anggota tubuh kita semua. Padahal Tuhan bilang, tubuh kamu itu bukan milik kamu sendiri. Itu milik Roh Kudus. Firman Tuhan bilang, sebab kamu telah dibeli, dan harganya telah lunas dibayar. Nah, kalau sesuatu yang kita beli, ya, Ibu, Kak Fani kalau misalnya ke Indomaret beli sesuatu, katakan beli roti misalnya. Kak Fani beli roti, di situ tulis roti harganya 20.000. Kak Fani ke kasir, Kak Fani bayar, Kak Fani ambil roti pulang. Roti itu milik siapa? Masih milik Indomaret atau Alfamart? Sudah menjadi milik Kak Fani. Demikian juga dengan kita. Kita ini sudah ditawan oleh iblis, oleh dosa, oleh maut. Tetapi Tuhan Yesus sudah datang dan Tuhan bayar lunas, Tuhan ambil kita. Sudah menjadi milik Tuhan. Nah, terus sekarang kita lakukan hal-hal yang seperti yang dosa itu. Nah, Tuhan marah. Makanya Tuhan benci. Karena Tuhan sudah datang sendiri tebus kita. Dan Tuhan angkat kita dan menjadi anak, dan Tuhan kasih tujuan yang mulia. Ya, Tuhan kasih tujuan yang mulia. Karena itu firman Tuhan bilang begini, di 1 Korintus ayat 6, pasal 6, ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, nah ini tujuannya, ini tujuan hidup kita. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah ini dia. Nah di dalam tubuh kita itu, ada tangan, ada kaki, ada mata, ada telinga, ada mulut. Semuanya kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Ibadah seperti tadi, kita menyembah Tuhan, itu adalah memuliakan Tuhan. Hari Minggu kita kumpul, kita menyembah Tuhan, beribadah, itu memuliakan Tuhan. Tapi juga di rumah kita harus memuliakan Tuhan dengan tugas tanggung jawab kita. Sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai kakak, adik, di dalam rumah, itu juga memuliakan Tuhan. Karena firman Tuhan bilang begini, lakukan segala sesuatu. Segala sesuatu yang kita kerjakan, kita harus lakukan seolah-olah buat Tuhan. Ya. Bukan seolah-olah sih dalam bahasa Inggris. Kita harus lakukan itu seperti kita melakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Maka kita sedang memuliakan Tuhan. Di tempat kerja kita, di kantor, di usaha, di bisnis, di pasar, atau mungkin kita bawa mobil, nyetir mobil, kita lakukan semuanya. Anak-anak yang sekolah, lakukan semuanya untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Maka kita sedang memuliakan Tuhan. Itu makanya kenapa Tuhan benci? Karena dosa itu kita lakukan dengan tubuh kita. Padahal tubuh kita ini adalah milik Tuhan. Bukan milik kita sendiri. Makanya kita harus, orang Kristen tidak boleh begini. Orang mulut gue, tangan-tangan gue, kuping-kuping gue,
mata-mata gue mau ngomong apa suka-suka gue dong. Gue mau bikin apa suka-suka gue dong. Tangan-tangan gue mau kemana-mana, kaki-kaki gue, enggak gitu. Kita harus hindari omongan seperti itu. Karena firman Tuhan bilang begini, kamu bukan milikmu sendiri. Kita harus bilang begini, Tuhan Yesus, hari ini aku mau kerjakan sesuatu. Ini, Tuhan tolong, pimpin aku, berkati aku, urapi aku. Hari ini aku mau masak untuk keluarga. Aku mau masak mie gomak. Aduh, mie gomak enak banget. Tuhan tolong berkati. Aku mau masak sayur asam, atau aku mau pergi ke sini, pergi ke situ, Tuhan tolong. Itu Tuhan suka. Mulai hari ini, semua tugas pekerjaan kita, dengan tangan kita lakukan dengan ucapan syukur. Dan kita bilang, biarlah Tuhan, apa yang aku kerjakan ini mempermuliakan nama Tuhan. Dan ini memperingatkan kita, firman Tuhan hari ini kasih ingat sama kita, supaya kita harus tahu bahwa hal-hal yang dibenci Tuhan, yang mungkin selama ini kita pikir biasa, karena di masyarakat juga biasa, nyebar hoax, nyebar berita bohong, ya, melanggar aturan, itu mah biasa. Nah, bukan biasa buat kita. Kita harus tahu bahwa itu Tuhan benci, maka kita pun harus benci. Firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 1 juga firman Tuhan bilang begini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Nah, demi kemurahan Allah nih. Bukan demi reputasi kita, bukan demi kehebatan kita, bukan demi nama baik kita, tetapi demi kemurahan Allah. Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Tubuh itu berarti dari kepala sampai kaki. Di dalamnya ada hati, ada pikiran, ya, ada perasaan. Ya. Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, mulai hari ini kita harus tahu bahwa apapun yang kita kerjakan dengan seluruh tubuh kita, mulai dari kepala sampai ujung kaki, telinga, mata, mulut, kita harus persembahkan itu untuk kemuliaan Tuhan, karena itulah ibadah kita. Ya. Jadi ibadah ini bukan saja kita menyembah Tuhan seperti ibadah minggu ini. Ini penting sekali, tetapi juga sisa hidup kita di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, di rumah, di kantor, di pasar, di toko, di sekolah, baik itu di dalam Zoom sekarang ini, bagaimana kita berrelasi, kita berhubungan dengan orang lain, dengan keluarga, semuanya itu penting di mata Tuhan. Penting di mata Tuhan. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, penting. Ya, semuanya penting bagi Tuhan. Karena Tuhan mau, karena tujuan kita adalah apa? Memuliakan Allah dengan tubuhmu. Nah, kenapa ini penting, saudara? Kita harus perhatikan ini baik-baik. Kenapa Tuhan benci? Karena Tuhan tidak mau kita binasa. Seperti firman Tuhan yang kita baca tadi, di ayat yang ke-15, dari Amsal yang ke-6, firman Tuhan di ayat yang ke-15 dibilang begini. Dengar baik-baik, saudara. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba. Sesaat saja ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan. Tuhan nggak mau alami ini. Tuhan tidak mau. Tuhan sama sekali tidak mau kita alami hal seperti ini. Karena Tuhan tahu bahwa kalau kita melakukan apa yang tidak sesuai dengan fungsinya, tentunya hasilnya akan hancur. Bahasa sekarang itu seperti lagunya Didi Kempot, ambiar. Nah, Tuhan tidak mau hidup kita ambiar. Tuhan tidak mau. Karena Tuhan ciptakan seluruh tubuh kita ini fungsinya mulia. Karena untuk memuliakan Tuhan. Tuhan tidak mau apa yang sudah Tuhan tetapkan fungsi-fungsinya itu kita lakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan fungsinya. Saudara, beberapa hari lalu
itu saya ke dapur. Tiba-tiba saya lihat Mbak asisten di rumah ini sedang menggantikan aqua galon. Ya, aqua galon ini dia mau ganti karena sudah habis yang di dispensernya. Waktu dia ganti, saya marah sekali karena ternyata dia congkel itu tutup aqua itu galon itu, dia pakai garpu yang saya beli sendiri dan garpu itu saya beli lumayan mahal. Ya, garpu itu saya beli lumayan mahal. Dia pakai garpu itu, dia congkel ini botol aqua. Langsung, Mbak, gimana sih Mbak? Kamu congkel aqua bukannya pakai pisau kayak apa kayak, malah kamu pakai garpu, bukan garpu yang biasa lagi, garpu yang mahal itu kamu congkel. Itu kan bukan tujuan garpu itu ada, bukan tujuan untuk congkel aqua. Itu untuk makan Bapak sama Ibu. Nah, demikian juga dengan hidup kita. Tuhan marah karena hidup kita ini begitu mulia, begitu mahal. Tuhan bayar mahal dengan darahnya, dan dia kasih tujuan yang mulia. Terus kita pakai sembarangan, makanya Tuhan benci. Makanya waktu Pak Pendeta, Bapak Gembala tema ini sama saya, benci dengan benar. Waktu saya baca, kenapa ini Tuhan benci? Ternyata itu karena anak-anak Tuhan pakai tubuhnya yang mulia itu, yang dia sudah bayar dengan mahal itu, untuk hal-hal yang mulia, hal-hal yang bagi Tuhan itu menjijikan. Kita baca di sini bukan hanya Tuhan benci, tapi Tuhan jijik. Nah, ini kenapa Tuhan benci. Makanya tema ini sebenarnya peringatan keras buat kita semua supaya kita jangan menganggap remeh. Kadang-kadang dunia ini udah biasa mah. Udah biasa. Nah, bagi Tuhan itu tidak biasa. Dan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan pun tidak boleh hal-hal yang biasa. Kita harus lihat hidup kita ini begitu berharga, begitu mulia, terus kita pakai untuk hal-hal yang tidak mulia itu makanya Tuhan benci. Tapi saya percaya firman Tuhan ini sudah menegur kita, sudah memperingatkan kita, maka kita akan pakai untuk hal-hal mulia. Kenapa? Karena Tuhan mau supaya ketika hidup kita, tubuh kita ini kita pakai untuk hal-hal yang mulia, maka tujuan Tuhan itu akan tercapai dalam hidup kita. Saya ajak kita sebagai penutup, saudara, kenapa Tuhan benci? Karena Tuhan tidak mau kita binasa. Tuhan tidak mau kita ambiar. Sebaliknya Tuhan mau supaya ketika kita melakukan hal-hal yang Tuhan suka, ya, yaitu hal-hal, saudara, apa yang Tuhan suka, ya tinggal balik aja hal-hal yang tadi itu. Ya. Jangan menyembur-nyemburkan kebohongan, tapi kita memberitakan kebenaran. Mulut kita ini kita pakai untuk menyembah Tuhan. Kalau kita mau ngomong kepada orang lain, apalagi ngomong tentang orang lain, jangan kejelekan, jangan menjelek-jelekan, gosip-gosipin orang, jangan. Kalau mau ceritakan kebaikannya, ya. Jadi Kristen kalau mau cerita kepada orang lain, kalau menceritakan tentang seseorang, ceritalah kebaikannya, jangan kejelekannya. Ya, gosip-gosipin. Ya. Ibu Ida kalau mau ngomong sama tetangga tentang tetangga yang sebelah, ngomonglah kebaikannya. Atau aduh gimana ya kita bantu ibu ini, yuk kita rame-rame bantu yuk, dia lagi sakit, dia lagi butuh. Maaf. Demikian juga dengan Mama Fani, kalau mau cerita sesuatu, ngomonglah tentang yang enak-enak, yang sedap. Firman Tuhan bilang yang sedap didengar. Apa yang sedap didengar? Jangan yang tidak sedap didengar. Ya. Apalagi dikasih tambah-tambah lagi bumbu-bumbu lagi ya. Ya, mulut kita apalagi memang tujuan mulut kita adalah untuk memuji dan menyembah Tuhan, memberitakan kebaikan Tuhan, firman Tuhan, Injil Tuhan. Nah, saya ajak kita untuk baca di dalam kenapa Tuhan mau supaya kita jangan hidup di dalam hal-hal yang Tuhan benci. Saya ajak kita untuk melihat firman Tuhan di dalam Yosua pasal 1. Kitab Yosua. Wow, Tuhan bilang begini, kalau firman Tuhan ini kita lakukan dengan sungguh-sungguh, kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, kita lakukan seperti yang Tuhan bilang, kita jauhkan diri dari apa yang Tuhan benci, tapi kita lakukan dengan sungguh-sungguh apa yang Tuhan suka, maka kita lihat Yosua pasal 1 ayat 8. Nah, ini firman Tuhan akan menjadi penutup dari sharing saya pada pagi hari ini.
Saudara, kalau ada Alkitab di depan saudara, kita buka sama-sama, saya baca, dan saudara juga baca dengan bersuara di tempat masing-masing. Yosua 1 ayat yang ke-8. Ya, Yosua 1 ayat yang ke-8. Firman Tuhan bilang begini. Yosua 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Wow, luar biasa. Saya senang sekali dengan firman Tuhan ini, ayat ini, Yosua 1 ayat 8 ini, karena sekali lagi, kalau tadi kita lihat hal-hal yang Tuhan benci itu, kita lakukan dengan bagian-bagian tubuh kita. Ada mata di situ, ada tangan di situ, ada mulut di situ, ada hati di situ, ada kaki di situ. Maka ini juga sama. Firman Tuhan bilang begini, jangan engkau lupa memperkatakan Taurat ini, tetapi renungkanlah itu. Renungkan. Kalau waktu saudara renungkan, saudara pakai apa? Hati saudara. Pikiran saudara. Nah, tadi hatinya dipakai untuk merancangkan kejahatan, tapi kali ini firman Tuhan bilang, renungkan firman Tuhan. Yang hari ini sudah kita dengar, yang kemarin sudah kita dengar, yang tadi pagi saudara saat teduh, saudara baca. Itu yang taruh di dalam hati, renungkan baik-baik. Oh, Tuhan maunya begini. Oh, Tuhan Yesus suruh saya begini. Oh, Tuhan Yesus ingatkan saya begini. Oh, Tuhan Yesus bilang sama saya begini. Renungkan itu di dalam hati. Kemudian firman Tuhan bilang begini, renungkan itu siang dan malam supaya engkau bertindak. Nah, kalau bertindak, itu kita pakai tangan. Makanya kita lakukan, bertindak dengan hati-hati. Kalau kita berhati-hati, itu mata kita harus awas. Pakai mata, ayo hati-hati. Jangan sampai kita nubruk ini, nabrak itu. Jangan sampai kita terantuk kepada batu, jatuh di dalam lubang. Hati-hati itu adalah mata yang harus awas. Bagian tubuh kita lagi kita pakai. Nah, kemudian firman Tuhan bilang begini, tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, ini kuncinya. Ini yang Tuhan mau. Tuhan tidak mau kita ambiar. Tuhan tidak mau kita hancur. Tuhan tidak mau kita binasa gara-gara kita lakukan apa yang Tuhan benci. Tapi Tuhan mau, ini dia, Tuhan mau yang ini. Tuhan mau supaya kita jadi seperti ini. Firman Tuhan bilang begini, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah ini, saya mau lihat siapa yang mau berhasil dan beruntung. Siapa yang mau berhasil dan beruntung? Wow, kalau mau berhasil dan beruntung, cuma dua kuncinya. Yang pertama, jangan lakukan apa yang Tuhan benci. Bencilah apa yang Tuhan benci. Apa yang Tuhan suka. Maka perjalananmu, ini hidup ini adalah perjalanan, saudara. Hidup ini adalah perjalanan. Setelah ibadah ini, saudara masuk ke dalam kehidupan saudara, mulai perjalanan kehidupan. Firman Tuhan bilang, Tuhan pencipta langit dan bumi, alam semesta, jagat raya, pencipta hidup kita, yang menciptakan tubuh kita, yang memberikan tujuan yang mulia itu. Dia bilang perjalananmu akan berhasil, dan engkau akan beruntung. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi, saya mau lihat tangan-tangan yang mau berhasil, perjalanannya berhasil, dan hidupmu beruntung. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih firman-Mu pagi hari ini. Isi hati-Mu Tuhan bagi kami semua. Jelas sekali Tuhan. Karena kami ini bukan milik kami. Kalau Tuhan, pemilik hidup kami ini sudah menciptakan kami, bukan sembarangan Tuhan menciptakan. Tuhan menciptakan kami karena ada tujuan. Yaitu tujuan seperti yang Tuhan bilang di dalam Yosua 1 ayat 8 tadi. Supaya kami berhasil dan kami beruntung. Nah, supaya kami mencapai tujuannya, Tuhan sudah kasih rambu-rambu
yaitu apa yang Tuhan benci. Dusta, rancangan kejahatan, bertindak untuk merugikan orang lain, menyemburkan dusta. Semuanya Tuhan sudah kasih tahu. Dan semuanya jelas. Dan biar Tuhan hati kami merenungkan firman Tuhan, dan tangan kami, kaki kami melangkah dan bertindak hati-hati supaya kami mengikuti firman Tuhan, dan kami sesuai dengan janjimu, yaitu janjimu yang ya dan amin, supaya kami berhasil dan kami beruntung. Terima kasih Tuhan, dan aku percaya semua kami adalah orang yang berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan. Mari kita semua yang percaya katakan amin, 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 amin. Saya kembalikan kepada Ibu Gembala. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, terima kasih buat hambanya Pastor Lukas Weni. Kami sangat diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Saatnya kita akan mendengarkan pengumuman. Silakan Miss Intang, nanti selanjutnya doa syafaat Ibu Siska. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, minggu depan kita masih akan mengadakan ibadah lewat Zoom, 9.30 untuk ibadah anak dan jam 10 untuk ibadah raya. Berikut di layar adalah nomor rekening gereja bagi Bapak Ibu yang memberikan persepuluhan maupun ucapan syukur dapat ditransfer lewat rekening BCA Gereja Antioquia. Transfernya juga dapat diberikan kepada bendahara gereja. Kemudian untuk pengumuman berikutnya yaitu ada pelayanan peduli sesama atau pembagian sembako lagi di Februari 2021, yaitu untuk Sabtu, minggu besok Sabtu ini, tanggal 20 Februari 2021 di GB Antioquia Ministry, Ruko Cimanggi City, jam 10 sampai dengan jam 11. Adapun pembagian atau pengambilan sembako ini tidak dapat diwakilkan, mengundang Bapak Ibu untuk datang dan ambil sembako masing-masing. Demikian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa. Terima kasih Bapak untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Khususnya untuk hari ini Tuhan, kami boleh beribadah bersama Tuhan. Kami tahu ini semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kalau kami pada saat ini Tuhan telah beribadah ya Tuhan, biarlah kiranya Tuhan firman-Mu pada hari ini boleh menjadi rema dalam hidup kami ya Tuhan, dan kami boleh lakukan itu dalam kehidupan kami Tuhan di hari-hari ke depan ya Tuhan. Bapak, pada saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk Bapak Lukas Weni ya Tuhan, yang sudah menjadi berkat untuk ibadah pada hari ini ya Tuhan, melalui firman-Nya ya Tuhan, melalui firman-Mu yang Engkau taruh di dalam hati Bapak Lukas ya Tuhan. Biarlah Engkau terus Tuhan memberkati Pak Lukas beserta dengan keluarganya Tuhan, Kau terus pakai dia lebih lagi ya Bapa. Biarlah Tuhan kiranya apa saja yang diperbuatnya Tuhan, Kau membuat berhasil ya Tuhan. Kau berikan kesehatan ya Tuhan, sukacita, damai, sejahtera terus Tuhan kepada Pak Lukas dan beserta dengan keluarga ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Diben, gembala kami beserta dengan istri dan anak-anaknya Tuhan, biarlah Engkau terus memberkati mereka ya Tuhan, biarlah Engkau melindungi mereka ya Tuhan, Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Yesus, dan Pak Diben dimanapun dia berada ya Tuhan, biarlah Engkau melindunginya ya Tuhan, Kau berkati pekerjaannya, pelayanannya Tuhan, semua ya Tuhan, biar yang dia lakukan Kau buat berhasil ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh pengerja Tuhan, GBI Antioquia Ministry ya Tuhan, beserta dengan keluarga mereka, biarlah Engkau terus memberkati mereka semua ya Tuhan, Kau terus melindungi ya Tuhan, biarlah kiranya Tuhan juga Engkau menolong mereka Tuhan dalam setiap apa yang mereka kerjakan ya Tuhan, Kau membuat berhasil ya Tuhan, dan biarlah terus Tuhan hati mereka Tuhan melekat kepadamu ya Tuhan, dan juga untuk seluruh jemaat GBI Antioquia Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan juga melindungi mereka semua ya Tuhan. Engkau menolong ya Tuhan, dan Engkau menjawab apa yang menjadi pergumulan mereka ya Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan ya Tuhan, yang berbeban berat biarlah Engkau memberikan kelegaan, dan juga yang
sedang membutuhkan pekerjaan Tuhan, Engkau memberikannya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tidak lupa juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, yang kami cintai Tuhan, bangsa Indonesia ya Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya damai sejahtera Allah turun atas bangsa kami ya Tuhan. Dan Engkau memberkati bangsa kami Yesus. Dan mengampuni bangsa kami ya Bapa. Dan kami juga berdoa untuk Presiden kami berserta dengan wakil dan seluruh menteri yang membantunya dan juga seluruh kepala daerah yang ada ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberikan mereka hikmat Tuhan dalam mereka memimpin bangsa ini ya Tuhan. Kau berkati kehidupan mereka ya Tuhan. Dan biarlah kiranya mereka boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kau tolong ya Tuhan, berikan mereka kekuatan, kesehatan Tuhan dalam menghadapi pandemi pada saat ini Tuhan, dan juga resesi ekonomi yang terjadi ya Tuhan. Biarlah itu semua Tuhan boleh segera berlalu di tengah-tengah bangsa kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kasih-Mu begitu besar atas bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga tidak lupa berdoa untuk rencana kami untuk pembelian ruko ya Tuhan, yang saat ini yang mungkin masih kami sewa Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, jikalau Engkau menghendaki ya Tuhan, biarlah kiranya kami dapat membeli ruko tersebut ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau pasti menyediakan dana yang kami butuhkan ya Tuhan, untuk kami membeli sebuah ruko atau tanah atau apapun yang Kau kehendaki Tuhan, untuk kami memiliki gereja sendiri ya Tuhan, bangunan sendiri ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, Engkau sungguh baik ya Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk Ketua Sinode BPH GBI ya Tuhan, dan juga Ketua BPH GBI Jawa Barat ya Tuhan. Kami serahkan hamba-hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau memberikan hikmat marifat Tuhan dalam mereka memimpin gereja yang ada ya Tuhan, organisasi yang ada ya Tuhan. Biarlah boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan penghiburan,
persekutuan yang indah di dalam Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang menjemput saleh-salehnya saudara dari awan-awan yang damai. Pulanglah dan sejahteralah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan katakan amin. Shalom.